Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala amwalil aghniya'i haqqan lil fuqara wal masakin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, khudh min amwalin shadaqah tudahhiruhum wa tuzakkihim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Ramadan yang saya banggakan, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita selalu mendapatkan ma'unah, kesehatan, kesempatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesempatan setiap hari ini layaknya lah dan seharusnya kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, baik secara lisan, di dalam hati maupun dalam bentuk tindakan. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini saya akan menguraikan hikmah tentang zakat fitrah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang menjadi pedoman utama itu adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillah wa banas sabil fariidatan minallah wallahu samii'un 'alim. Baru kita kaji ayat ini, begitu perhatiannya bahwa Allah itu memberi kesempatan kepada manusia. Kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kebutuhan orang lain, kehidupan orang lain. Sehingga kita juga harus memikirkan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Ayat-ayat yang sering tertuang di dalam ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah 43. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang selalu disandingkan antara perintah melaksanakan sholat dan perintah untuk melaksanakan zakat. Begitu pentingnya Allah menuangkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Apa sebenarnya maksud selalu beriringan? Bahwa kita ketahui sholat itu adalah ibadah yang sifatnya vertikal, hubungan kita dengan Allah. Meskipun tak pasti nanti ada dampak dalam segi sosial. Yang kedua, zakat itu adalah zakat yang sifatnya ibadah sosial. Jadi selain kita itu nanti beribadah secara vertikal, juga diperintahkan ibadah secara horizontal, yaitu bentuk dalam bentuk sedekah atau zakat. Hadirin rahimakumullah. Ini tadi ayat yang disampaikan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ayat terakhir mengatakan faridatun. Itu berarti ini sangat penting sekali bahwa kita itu menjadi orang-orang jiwa sosial yang berbagi kepada orang lain. Karena kita kalau hanya mementingkan diri, ibadah selalu ibadah, pendekatan diri kepada Allah, namun kita tidak pernah memikirkan di sekitar kita, kebutuhan orang di sekitar kita, kebutuhan orang-orang fuqara wal masakin, itu juga kurang sempurna ibadah kita. Perlu kita ketahui bahwa beberapa zakat ini memiliki berbagai hikmah dan tujuan. Tujuannya adalah penyucian harta. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki jiwa-jiwa kikir? Bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang insan bersyukur? Sebenarnya kalau kita mempunyai kelebihan harta, maka sebenarnya bentuk syukur kita itu adalah berbagi kepada orang lain. Sebenarnya ketika kita itu memiliki harta, maka kita harus keep diri kita untuk tidak kikir kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia, bahwa beberapa ketentuan hikmah yang dapat saya ambil, saya sampaikan hari ini. Yang pertama adalah bahwa zakat fitrah itu adalah menyucikan jiwa dari sifat-sifat kikir.
Karena tidak ada manfaatnya kita menumpuk harta tapi kita tidak pernah berbagi pada orang lain, maka Allah tidak akan menerima beberapa ibadah kita. Karena kesempurnaan ibadah itu ketika kita memiliki ibadah secara vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama makhluknya Allah. Yang kedua, bahwa hikmah zakat itu adalah penyucian harta. Kalau secara umum, zakat itu ada zakat mal dan zakat fitrah. Sebenarnya ada hak-hak orang fakir dan miskin ketika kita itu memiliki harta. Maka sebenarnya itulah wajib bagi kita memberikan hak-hak itu kepada orang yang berwenang. Jangan egois kepada orang lain. Sehingga kita harta-harta yang dititipkan kepada kita ini adalah hak kita, bukan itu hak orang lain yang dititipkan. Kita sadar atau tidak? Yang ketiga, bahwa kita mempunyai kewajiban untuk sedekah, untuk zakat itu sebagai wujud syukur kita bahwa kita itu mempunyai jiwa sosial, bahwa kita itu wujud syukurnya, pembuktian memberi kepada orang lain. Yang keempat, bahwa hikmah zakat fitrah ini adalah sebagai sarana pendidikan akhlak. Karena apa? Karena kita mendidik diri kita untuk menjadi orang yang tidak egois, untuk menjadi orang yang tidak kikir, untuk belajar bagaimana kita bersosial kepada orang lain. Oke, kadang kita itu hanya fokus ibadah, itu namanya soleh secara individu, tapi belum soleh secara sosial. Yang kelima, bahwa zakat fitrah itu mempunyai hikmah adalah keseimbangan antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Allah memberi fasilitas dunia ini sebenarnya sebagai fasilitas kita itu untuk berpikir, kecerdasan ini untuk berpikir, memanfaatkan fasilitas dunia ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika kita mendapatkan manfaat, bagaimana kita berbagi manfaat itu kepada orang lain. Terakhir adalah kesempurnaan ibadah. Ibnu Mas'ud menyampaikan, sholat itu tidak akan sempurna kecuali disertai adanya sebuah zakat. Inilah keterkaitan antara aqimus sholat wa atuz zakat. Kedua-duanya itu betapa pentingnya kita itu mengkombinasikan ibadah secara vertikal dan horizontal. Kemudian zakat fitrah ini peruntukannya kepada 8 asnaf: fuqara, masakin, sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, gharim, orang-orang riqab, ibnu sabil. Itu fardhu dan sangat wajib diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena man tazakka wa tasalla, orang yang membersihkan dirinya secara kualitas, sebenarnya dia adalah pasti sholatnya juga akan bagus. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, ketentuan zakat itu sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan kebutuhan makanan pokok masing-masing. Kalau Indonesia beras, maka beras itulah yang dizakatkan. Kalau di Timur Tengah ada gandum, maka gandum itulah yang dizakatkan, bentuk zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu selain menyempurnakan ibadah kita, itu juga sebenarnya bagian daripada ibadah sosial. Karena di dalam bulan Ramadan ini ada 3 kesempurnaan, ada kita kombinasi rukun iman. Kalau yang pertama rukun Islam pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, puasa dan naik haji bagi yang mampu. Nah, kesempatan bulan Ramadan ini ada 3 ibadah yang dikombinasikan sehingga kita itu harus bangga. Ada sholat, ada puasa, ada zakat yang menyempurnakan ibadah itu, sehingga kesempurnaan ibadah itu tidak hanya secara vertikal, namun kita perlu memiliki ibadah-ibadah yang secara sosial. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya banggakan, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita berbagi secara sosial, tidak egois, tidak kikir kepada tetangga kita. Ada hak-hak yang dimiliki oleh orang lain yang di situ dititipkan kepada kita, yang dititipkan kepada harta-harta kita. Kalau kita tidak ada kewajiban secara maliyah, secara harta, maka kita ada peluang untuk melakukan sedekah.
Nah, zakat fitrah ini tidak harus kaya. Semua punya kewajiban selama di dalam satu hari itu ada kecukupan untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi beda dengan zakat mal. Zakat mal itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai nisabnya masing-masing, baik berdagangan, baik profesi, baik pertanian, ada hitungannya. Tapi kalau zakat fitrah ini ketentuannya tidak harus mengukur kaya atau tidak. Ukurannya adalah di malam akhir bulan Ramadan itu atau di malam takbir itu, adakah sisa makanan yang masih bisa dibagikan kepada orang lain? Adakah makanan yang bisa mencukupi dalam kategori 2,6 secara umum yang dilakukan oleh Indonesia atau 2,7 kilogram yang bisa diberikan kepada orang lain? Hadirin rahimakumullah, demikian kajian pada hari ini tentang hikmah zakat fitrah. Semoga kita bisa melaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu mendapatkan kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.